Salam Nusantara. Kita hadir kembali di dalam diskusi podcast di Rumah Kebudayaan Nusantara, dan ini adalah ketiga kali ya saya menjadi hostnya, dan tetap sebagai narasumber hari ini adalah advokat senior sejawat Petrus Celestinus. Salam Nusantara Pak Petrus ya. Sehat-sehat selalu Pak Petrus? Sehat selalu. Iya. Pasti sehat. Pasti sehat ya. Kok Pak Petrus ini sehat terus nih, apa rahasianya nih? Ya rahasianya selalu berurusan dengan orang kecil tuh. Gitu ya. Jadi makanan-makanan kecil juga harus dimakan. Harus dimakan dan dengan macam-macam ragam. Ya. Nah, itulah yang membuat sehat. Jadi ada yang menarik nih dari Pak Petrus. Jadi sehat karena selalu berurusan dengan masyarakat di bawah. Kayaknya memang ini harus menjadi tips juga untuk orang lain ya, terutama orang di atas. Iya, untuk orang di atas, karena orang di atas juga sebetulnya kan harus melayani orang kecil ya. Nah, supaya Anda sehat, layani orang kecil, jangan menindas orang kecil. Nah, dalam kesempatan ini kita masih membahas fenomena adanya masyarakat yang disingkirkan, orang-orang kecil yang disingkirkan ya. Yaitu mengenai masih dengan isu Rempang Galang, Rempang Eco City ya Pak Petrus. Tanggal 28 kemarin ya sudah deadline pengosongan masyarakat oleh BP Otorita Batam ya, pemerintah Kota Batam, atau katakanlah oleh pemerintah. Kenapa gagal? Ya, tidak gagalnya terjadi. itu menurut saya pemerintah kemudian menyadari bahwa dari sisi pemerintah banyak hal yang salah. Banyak hal yang salah. Apa yang itu salah yang bisa dilihat? Pertama, bagi BP Batam belum punya legal standing yang cukup untuk bertindak mengatasnamakan itu sebagai haknya. Dari Badan Pengelolaan Batam. Pengembangan Pulau Batam, Rempang dan Galang. Iya, belum punya hak. Dia belum punya HPL. Apa haknya harus dia miliki apa? Hak tadi yang HPL tadi? Hak yang harus dia pegang itu adalah HPL. Hak pengelolaan lahan ya. Hak itu harus diberikan oleh instansi mana kepada oleh BP Kementerian Batam? Agraria. Kementerian Badan Agraria. Pertanahan Nasional. Loh, kalau pemerintah mau memberikan, kan bisa aja misalnya udah menteri tanda tangan terbitkan, nggak peduli aturan, bisa nggak Pak Petrus? Dan menteri kan sudah keluarkan SK-nya yang akan memberi hak kepada BP Batam tahun 93 disertai dengan sekian banyak syarat, dan syarat itu tidak pernah dipenuhi. SK tahun 1993. Oh, dulu pernah. Ya, dulu pernah. Itu kelanjutan dari keputusan Presiden nomor 28 tahun 92. Tapi belum dipenuhi apanya yang belum dipenuhi? Semua. Syarat-syarat? Iya, syarat-syarat. Termasuk syarat harus membebaskan masyarakat yang punya hak atas tanah di Pulau Rempang, Galang, dan sekitarnya. Poinnya nih ya. Poinnya di situ. Poinnya bahwa BP Batam akan diberikan, walaupun ini sebagai instansi pemerintah ya. Akan diberikan oleh menteri itu HPL. Telah diterbitkan SK. Salah satu syarat utamanya adalah melakukan pembebasan. Artinya Menteri Agraria pada waktu itu pun tahu bahwa di atas lokasi itu ada hak masyarakat. Ada masyarakat. Dan hak masyarakat yang dimaksud itu sebetulnya adalah hak ulayat, yang dalam bahasa orang Melayu disebut sebagai kampung tua. Kampung tua di sana ya. Kampung tua ada di sana. 16. Ada 16 kampung tua yang berdiri di atas Pulau Rempang itu dari dahulu kala sampai sekarang. Nah, oh jadi kemarin ya peristiwa 7 September ya, 7 September. Itu dalam rangka untuk membebaskan ya. Bukan membebaskan, mengosongkan. Mengosongkan. Tanpa pembebasan. Nah, ini harus dibahas nih. Apa beda pengosongan dengan pembebasan, Pak? Nah, pengosongan itu kan langkah terakhir setelah semua hal sudah clear. Semua hak masyarakat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan harus dibereskan terlebih dahulu.
sebagaimana tertuang di dalam SK Menteri Agraria tahun 93. Jadi harus kemudian Kepres nomor 55 tahun 93 sebagai kelanjutan dari SK Menteri Agraria itu, bahwa harus ada panitia yang dibentuk untuk membebaskan tanah yang dihaki oleh masyarakat di Pulau Rempang itu. Oh, makna pembebasan itu seperti itu ya. Jadi mengikuti ganti rugi, mengikuti tentuan peraturan ya, dan semua hak lainnya yang tumbuh di atasnya. Betul. Jadi itu harus tidak dibayar. pernah dilakukan. Nah, kalau begitu apa bisa dikatakan ya? Kan tanggal 28 ini kan kemarin ditetapkan sebagai terakhir ya. Pemerintah baru menyadari atau bagaimana bahwa ternyata itu belum diberikan ganti rugi? Kalau saya lihat secara keseluruhan, baik yang sudah diungkap oleh teman-teman kita anggota DPR RI maupun oleh masyarakat di sana. Nusron ngomong agak tajam tuh ya. Tajam. Jadi sebetulnya bukan pemerintah kemudian baru menyadari, pemerintah tahu, tapi dan mencoba menutup-nutupi dengan memanfaatkan kekuatan, kelemahan masyarakat, bahkan dianggap bodoh, sehingga mau diterabas begitu saja. Dengan menggunakan aparat keamanan. Ya, karena begini, pada tahun 2004 saja, pemerintah Kota Batam itu sudah mengeluarkan keputusan yang mempertegas bahwa di Pulau Rempang dan Pulau Batam dan lain-lain itu ada kampung tua yang wajib dilindungi. Bahkan direkomendasikan agar jika ada HPL tidak boleh berada di atas kampung-kampung tua yang disebut enclave itu ya. Betul, karena itu sudah ada, jadi dikeluarkan. Itu tahun berapa? Tahun 2004. 2004 pemerintah Kota Batam sudah menegaskan itu. Nah sekarang ini kan pemerintah Kota Batam juga yang melanggar ketentuan itu. Aduh, saya pusing juga nih. Jadi selain keputusan Wali Kota Batam, kemudian diatur lagi di dalam Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT RW ya. Tahun 2004 juga. Itu tegas menyebutkan bahwa bahkan dinyatakan 37 kampung tua itu adalah merupakan bagian dari cagar budaya yang wajib dilindungi. Jadi keputusan apa tuh Perda ya? Perda ya. Ada Perda. Perda itu hukum loh. Hukum ya. Produk seperti undang-undangan. Ya, dia produk perundang-undangan hukum. Jadi ternyata banyak sekali peraturan-peraturan yang harus ditaati, tetapi tanggal 7 Oktober mau diterabas. Ya, sekarang nih polisi sudah ditarik nih Pak Petrus. Sudah ditarik ya. semua. Betul. Jadi ya Pak Kapolri apresiasi juga polisi ditarik ya dari Brimob Riau tuh, Polda Riau ya. Tapi juga jangan juga digunakan untuk menggalang-galang masyarakat ya. Ya. Nah, kalau begitu pembebasan belum, kemarin pengosongan ya, makanya nih tanggal 28 gagal ya, terbuka kemudian kepada publik ada masalah. Kalau pembebasan itu Pak Petrus, itu dananya siapa? Kalau mau dibayar beri ganti rugi? Dari pihak yang mau membebaskan. Jadi kalau kita bicara Pulau Rempang, berarti BP Batam harus mengeluarkan dana. BP Batam ya. BP Batam harus punya dana yang sudah diperhitungkan secara resmi oleh tim penilai. Iya. Berapa luas wilayah yang menjadi hak masyarakat yang harus dibebaskan, kemudian hak-hak pihak lain, itu semua harus dihitung. Ada tim appraisal. Kalau sekarang ini apakah sudah ada yang dibebaskan dalam arti sudah dibayar ganti rugi atau bagaimana informasi di lapangan? Saya lihat produk hukum yang dikeluarkan oleh BP Batam, yang disebut sebagai Peraturan Daerah BP Batam tahun 2017. Itu saya lihat seperti ada semacam penyalahgunaan konsep pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh BP Batam. Karena di situ saya lihat BP Batam tidak menempatkan persoalan ganti rugi itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dia pangkas, dia buang itu dan dia masukkan ganti rugi itu sebagai tali asi? Apa namanya? Bukan tali asi, tapi istilahnya apa itu? Istilahnya
sagu. Oh, Sagu uang hati. uang sagu hati. Betul. Apa kok pakai uang sagu Nah, hati? pengertian sagu hati itu kalau saya tidak salah itu semacam bonus atau hadiah-hadiah ringan-ringan begitu. Kalau di Jakarta sagu ada hati itu, ya, betul, sagu hati. sagu hati itu kadedeh gitu ya. Kalau di Jawa Barat tuh kadedeh. Jadi cuma pelipur lara saja. Pelipur lara, betul. Ya. Kok masyarakat mau dikasih pelipur lara? Dan anehnya di dalam peraturan Kepala BP Batam tahun 2017 itu tanah itu dihargai per meter 4.200. Dalam per peraturan meter. Di peraturan Kepala BP Batam tahun 2017 tentang pembebasan lahan. itu sagu hatinya itu. Itu sagu hati. Sagu hati 4.000. 4.200 per meter. Murah sekali ya. Tanpa ada, kita bingung ya, di kota di Batam, kota yang berhadapan dengan batas Singapura, tapi harga tanahnya 4.200 ditetapkan tahun 2000. Penetapan harga itu untuk sagu hati 4.200 dasarnya apa ya? Dasarnya ya peraturan dia tadi. Dia dibikin peraturan sendiri. Betul. Ya, menetapkan nilainya sendiri. Nilai sendiri. Ya. Dan saya lihat dari harga pohon-pohon, malah pohon-pohon itu harganya lebih tinggi dari tanah itu. Nah, saya tanya dulu setara dengan harga satu pohon jengkol yang baru ditanam. 4.200. Ini pohon di sana pohon jengkol. Oh iya, pohon 4.600. Iya, pohon jengkol itu 5.000-an lah ya. Aduh, sedih kali ini ya. Sedih. Jadi kita bicara Pancasila ini kan rumah kebudayaan Nusantara ya. Kita ini punya Pancasila, kita punya BPIP ya. Betul. Kemudian ada 5 pilar ya. Tapi kelakuan kita ini nggak Pancasilais ya, menyengsarakan ya. Betul. Yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia justru mau dilanggar oleh pemerintah sendiri. Betul. Ya. Dengan memperalat penegak hukum. Penegak hukum, polisi. Makanya saya sebagai ketua IPW mengingatkan tuh Pak Petrus. Polisi jangan terdepan. Iya, jangan mau dijadikan alat untuk merepresi rakyat untuk kepentingan investor. Nah, kita lanjut nih. Jadi sepihak ya sagu hati. Sekarang masih berlaku nggak 4.200 atau bagaimana konsep pembebasannya? Nah, kemudian kita lihat ada 4.200, lalu mendadak muncul disiapkan tanah yang tadinya 200 meter. Iya. Dengan rumah tipe 45. 120 tanah 120 meter. 120 ya? Iya. Oke. Lalu kemudian mendadak dinaikin lagi menjadi 500 meter plus rumah tipe 45, lokasinya di Pulau Galang. Mau dipindah Pulau Galang. Dan itu penetapan sepihak. Sepihak juga. Sepihak. Padahal di dalam peraturan perundang-undangan kita itu menekankan musyawarah. Pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Kepentingan umum. Ada musyawarah. Ada musyawarah baik di SK Menteri Agraria 93, Kepres tahun 93 sampai dengan perundang-undangan terbaru tahun 2021 ini. Ini saya mau informasikan dan sedikit bandingkan ini Pak Petrus ya. Waduk Bener ya, Waduk Bener di Jawa Tengah itu kan masuk dalam proyek strategis nasional ya. Kalau membangun waduk kan memang jelas arahnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat ya, mengairi nanti ribuan hektar sawah ya. Memberikan air minum ya, itu benar ya. Tapi implikasi Waduk Bener itu ada wilayah yang disebut Desa Wadas, jaraknya itu 11 kilo dari posisi Waduk Bener itu ya. Dia dimasukkan dalam posisi program strategis nasional. Nah, waktu itu mau juga dipaksakan ya masyarakat menerima tanahnya dibebaskan. Nah, pembebasannya di sana musyawarah ya. Tapi waktu itu kan ada juga represi oleh polisi yang kemudian IPW mengkritisi ya. Warga ditangkap ketika mau mempertahankan tanahnya gitu. Tapi kita kritisi, polisi akhirnya ditarik. Nah, di sana sekarang ini pihak daripada yang diberi tanggung jawab pembebasan lahan yaitu PU ya, dan juga tim pembebasan lahan itu memang sekarang bergerilya untuk musyawarah. Ada yang terima, ada yang tidak.
ya. Nah, yang tidak dipaksa juga. Nah, kalau di sana gimana? Di Rempang itu justru peran yang untuk melakukan musyawarah itu diambil alih oleh polisi. Oh, polisi. Polisi yang door to door. Perkembangan terakhir itu polisi door to door membujuk kalau tidak ketemu yang punya rumah atau orang tuanya, anak-anaknya aja yang dibujuk-bujuk, tanda tangani bahwa kami siap pindah. Gitu. Nah, itu dilakukan. Oh, jadi informasinya polisi. Kasihan dong ya polisi ya. Itu dia. Padahal ini kan harusnya panitia yang dibentuk. Pengadaan tanah ya. Panitia itu kalau menurut undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu terdiri dari instansi mana saja? Terdiri dari instansi yang memerlukan tanah, berarti BP Batam, Wali Kota Batam, kemudian Badan Pertanahan Nasional, BPN ya, kemudian PU ya, itu kan menyangkut infrastruktur dan lain-lain. Kemudian Menteri Keuangan ada? Tidak ada. Ada karena itu kan menyangkut anggaran. Anggaran negara ya kan di sana. Nah, itu kan berarti antar sektoral ya. Antar sektoral. Jadi kewenangan semua lembaga ini dipangkas, dihilangkan melalui peraturan Kepala BP Batam tahun 2017 itu. Jadi dia mengeksekusi sendiri. Sehingga kita lihat ini seperti ada negara ya. Iya, jadi seperti ya negara dalam negara. Kalau negara pun Pak Petrus ketika mau mengurangi hak asasi masyarakat warganya atau bahkan menghilangkan hak asasi warganya, itu ada mekanisme melalui peraturan perundang-undangan, dibentuk undang-undang. Ada DPRD, ada pemerintah, pembahasan mengikuti tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini jadi dia tetapkan sendiri, kemudian eksekusi sendiri. Jadi kalau ini kita namanya otoriter. Jadi kalau kita mau bicara hukumnya, maka oke lah 500 meter plus rumah tipe 45 itu bonus ya. Tetapi hal-hal yang menjadi hak masyarakat yang mendasar seperti ganti rugi atas tanah, tumbuhan, kemudian tanaman-tanaman lainnya, kesatuan masyarakat hukum adat, itu harus dihitung dan melalui musyawarah dengan perantaraan panitia ini. Cuman sampai sekarang pemerintah bahkan BP Batam sendiri tidak pernah menggagas atau tidak pernah mengambil inisiatif bagaimana panitia ini dibentuk. Kalau ini kan soal rakyat ya, DPR sendiri gimana yang Pak Petrus tahu? DPR memang kita lihat secara kelembagaan tidak mengambil langkah-langkah perlindungan terhadap masyarakat. Maksudnya begitu? Tetapi anggota DPR saya lihat yang dari Golkar itu Pak siapa namanya? Nusron. Bukan, dari DPRD Batam. Pak Taba atau siapa itu? Taba itu Iskandar. bagus, itu dia proaktif dan dia banyak menyampaikan informasi baru yang memberi kekuatan kepada warga ini supaya jangan takut. Dia anggota DPR aktif sekarang? Aktif. Oh, Pak Taba bahkan ini. Dulu waktu terjadi MOU antara BP Batam Wali Kota dengan PT MEK, ketua DPRD-nya Pak Taba ini yang ikut menandatangani rekomendasinya. Jadi itu kan di tingkat daerah. Ya, di pusat. Di pusat saya lihat seperti Pak Yusron dari Golkar betul-betul sikapnya itu sangat memberi kepercayaan, harapan besar kepada masyarakat Rempang supaya tetaplah berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka. Ya, semoga Pak Yusron tetap konsisten ya. Dan partai-partai lain yang mengusung partai Wong Cilik ini ada suaranya? Nah, kita belum dengar suaranya. Belum dengar. Iya, saya juga belum dengar ya. Masyarakat Batam itu masyarakat cilik ya. Iya, betul. Baru kita lihat Golkar yang bersuara. Iya, malah ya. Gimana nih partai Wong Cilik nih ya kan? Harusnya kan dia bersuara ya. Harusnya terdepan. Coba, kalau semua partai bersuara ya. Bersuara satu irama. Memberikan atensi perlindungan pada masyarakat, dahsyat ini. Betul. Bisa-bisa proyek ini bisa tertunda tanpa batas waktu. Bahkan bisa gagal. Iya. Kalau gagal ada yang dirugikan nggak nih? Ya tentu ada ya, seperti bagaimanapun PT MEK itu sudah lama menanti dan kalau lama menanti itu kan tidak gratis. Ada uang tunggu kali Pasti ya. ada uang tunggu dan
Dia bahkan uang yang dikorbankan untuk menunggu. Iya ya, iya uang dia udah pasti Betul. keluar. Nah, jadi ini yang paling dirugikan kalau kita hitung selama ini adalah masyarakat Pulau Rempang dan PT MEK. PT MEK. Jadi ini yang Satu hal yang tidak menunjukkan itikat baik dari pemerintah sesuai dengan tujuan pembangunan ini adalah kalau memang sekian tahun, katakanlah 18 tahun dihitung dari sejak MOU atau 30 tahun sejak SK Menteri Agraria yang menyatakan bersedia memberikan HPL ke BP Batam dengan syarat tadi untuk membangun keparawisataan dan lain-lain yang bertujuan menguatkan ekonomi masyarakat Rempang dan sekitarnya. Kenapa selama 19 tahun atau selama 30 tahun ini masyarakat Pulau Rempang tidak pernah diberdayakan? Misalnya disekolahkan supaya punya keterampilan di bidang keparawisataan, dipersiapkan. Jadi kalau sekarang pemerintah berkuar-kuar bilang kita akan mempekerjakan putra-putri Rempang. Ya bagaimana orang nelayan tiba-tiba disuruh melayani permainan bola tangkas, tukang pijat. Kenakan didirikan panti pijat, mandi uap, mandi uap. Jadi mengerikan sekali praktek bernegara kita. Aduh, ya saya bilang amatir ya. Lebih kejam dari Orde Baru saya lihat. Lebih kejam. Nah, kita mau bicara lebih menukik nih ya. Sebelum menukik ini, Pak Petrus setuju nggak Komisi DPR membentuk pansus? Saya setuju. Saya setuju. Memang harus pansus supaya tekanannya lebih efektif ya. Iya, kalau kita lihat selama ini memang suara-suara lepas saja yang. Iya ya. Jadi tidak mengendalikan masalah di sana itu ya sekenanya aja. Apa yang mau disampaikan Pak Petrus kepada DPR? DPR sesuai dengan sikap Yusron Wahid kemarin itu sudah bagus, harus ditindaklanjuti dengan membentuk pansus. Karena pansus ini akan panggil semua pihak yang terlibat, secara terbuka ditanyakan dan bagaimana pertanggungan jawabnya, pelanggaran hukumnya di mana, rekomendasinya kemana, jadi jelas. Di pansus itu berhak mengundang ya? Berhak dengan daya paksa juga. Daya paksa kalau dipanggil datang ya upaya polisi paksa. Ya, upaya polisi. Secara hukum bisa meminta keterangan detail ya. Betul. Soal anggaran segala macam ya. Karena ini kan menyangkut hayat hidup orang banyak. Kalau terkait ini ya Pak Petrus ya, ini kita mau masuk lebih menukik. Apakah dari pemerintah Kota Batam maupun BP Badan Pengelolaan Batam ini sudah keluar anggaran nggak ya dari negara ya? Saya lihat kalau sampai dengan peristiwa kemarin itu udah miliaran, bahkan puluhan miliar. Puluhan miliar ya. Puluhan miliar. Belum lagi selama ini ke Cina rombongan. Iya ya. Itu bukan uang kecil. Kalau kita lihat dalam kasus Joni Plate, kasus Kominfo, itu satu perjalanan menteri dengan tim kecil itu aja sehari 2-3 miliar. 2-3 miliar ya. Nah, uang itu kan uang pemerintah, uang negara, berasal dari pajak ya, sebagai dibayar oleh rakyat ya. Berarti kan uang rakyat ini ya. Kalau kemudian sudah dilakukan dari 2004, ada nggak informasi pertanggungjawaban keuangan yang diperiksa oleh lembaga-lembaga pemerintah? Tidak terdengar. Seperti BPK ya. Bahkan audit dari BPK pun belum ada yang minta. Nah, apa yang saya kira ya disampaikan masyarakat Pulau Rempang atau kita-kita ini punya kewajiban moral meminta supaya BPK harus turun tangan untuk mengaudit. Audit ya. Bagaimana pemerintah selama sekian tahun ini sudah rugi berapa? Ini harus bicara rugi karena tidak ada kegiatan aktivitas pembangunan apapun, tetapi ujuk-ujuk tanahnya mau diambil. Ya. Sementara haknya belum ada. Belum ada ya, hak HPL-nya belum ada. HPL-nya belum ada. Ini ada, saya mau kutip ya satu terminologi nih Pak Petrus nih ya. Ini menurut Pak Petrus gimana ya? Kolusi. Pernah dengar kata kolusi? Dengar, itu kata yang sampai sekarang masih tiap hari orang bicara. Kolusi dikatakan begini, permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum ya antar penyelenggara negara. Jadi antar penyelenggara negara, misalnya BP Batam dengan pemerintah Kota Batam kan penyelenggara negara nih, atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain. Penyelenggara negara ini pemerintah dengan swasta. Pemerintahnya adalah BP Kota Batam dan juga BP Batam dan Pemkot Batam dengan PT MEK ya, yang merugikan orang lain, masyarakat atau negara. Pernah nih Pak Petrus kan sebagai advokat ya. Ini ada nih. Kalau menurut Pak Petrus,
ini kan ada perjanjian dari 2004. Pertama MOU ya, kemudian diwujudkan dalam bentuk perjanjian, sudah hukum ini ya, sudah hukum yang mengikat. Ada nggak kerugian yang terjadi buat masyarakat? Bisa nggak kita klaim adanya kerugian masyarakat ya, juga negara loh ya, merugikan orang lain ya, masyarakat atau negara? Bagaimana pendapat? Ya, kalau dari segi masyarakat sudah pasti kerugiannya itu bahwa tanah yang mereka miliki, ya, yang hak miliki, bahkan ada transaksi jual beli yang diketahui lurah camat, menjadi tidak bernilai karena tidak bisa disertifikatkan. Oh, dari sisi itunya dulu ya? Dari sisi itunya dulu. Jadi kehilangan hak keperdataannya itu ya? Bahkan di tahun 2001, ya, Wali Kota Batam perintahkan camat dan lurah kepala desa di Rempang untuk tidak mengeluarkan rekomendasi atau ikut menandatangani sebagai mengetahui transaksi jual beli atas tanah di Pulau Rempang. Di Rempang. Di Rempang. Sejak itu tanah di sana menjadi tidak bernilai, masyarakat pun tidak bisa mendapat nilai ekonomis dari tanah itu. Misalnya kalau dia mensertifikatkan kan dia bisa jadikan jaminan bank ya. Dia juga bangga bahwa itu adalah hak milik yang dijamin secara. Itu sudah kerugian tuh ya. Itu kerugiannya, satu kerugiannya. Kerugian masyarakat lain apa selain hak keperdataan itu ada nggak ya? Ya, mereka jadi tidak berani membangun rumah yang layak buat mereka tinggal. Gitu ya. Karena sewaktu-waktu takut terancam dibongkar, bahkan bisa dipidana karena dianggap menyerobot tanah negara. Baik, itu kerugian ya. Kalau buat negara, Anda di dalam perjanjian ini saya melihat ya, bahwa pihak pertama dan pihak kedua akan harus membebaskan dengan dananya BP Batam. Negara dong, ya. BP Batam instansi negara ya. Kan di SK Menteri Agraria tahun 93 nomor 8 itu, nomor 9 yang menyetujui HPL nanti untuk BP Batam, itu poin pertama itu segala biaya dibebankan kepada pihak yang menerima HPL, berarti BP Batam, BP Batam yang memohon. Oke, sekarang ini biaya pasti sudah keluar, ya, biaya dari negara ya. Ternyata tujuan untuk kemudian mensejahterakan rakyat melalui PSN ini tidak terjadi. Belum terjadi. Bisa nggak bahwa ini telah terjadi KKN? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Ya, kalau kita lihat di rumusan peraturan pasal kolusi, nepotisme dan korupsi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 itu tahun 99. Tahun 99 itu sudah masuk. Sehingga seharusnya KPK, Kejaksaan atau Polri harus mulai masuk. Mengusut ya. Mengusut karena itu ancaman pidananya 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun maksimum. Nah, dan minimum 4 tahun atau 2 tahun itu. Ya, mungkin perlu diinisiasi nih pelaporan ya dugaan tindak pidana KKN, kolisi, korupsi dan nepotisme yang merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 ya. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari KKN. Bebas dari KKN. Dari KKN. Jadi ini bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan. Karena dua ketentuan mengenai nepotisme dan kolusi ini selama ini memang belum pernah diterapkan. Itu dia ya. Itu kan ada ya. Padahal pasal itu pidana masuk orang menuju korupsi. Iya, kan dari pelaporan tersebut penegak hukum bisa mendalami. Bisa mendalami tanpa harus orang lapor. Iya. Jadi kalau kemarin polisi menindak masyarakat karena dianggap menyerobot, maka sekarang polisi harus balik badan menuntut pejabat pemerintahan Kota Batam mengusut mereka. Iya. Mengusut mereka atau kejaksaan. Yang saya lihat belakangan ini yang cukup mencorong adalah kejaksaan, Pak Petrus. Ya, dia lebih berani. Kinerjanya kejaksaan itu patut diapresiasi nih ya, kinerjanya Pak siapa nih Kejaksa Agungnya? Burhanuddin ya, TB Burhanuddin ya. Nah, kita mungkin harus mendorong nih kejaksaan dan juga KPK untuk mulai mengusut. Betul. Ya. Kita datangi Kejaksaan Agung dan juga KPK karena mereka lebih fokus kepada persoalan KKN ini. Yeah. Kita datang mendorong sekaligus bawa semua dokumen. Jadi karena kita punya semua dokumen, ada ya, tentang posisi masyarakat yang begitu kuat. Jadi pemirsa,
dari pembicaraan ini ya, ada satu ide agar masyarakat sipil, bahkan dari pihak Perekat Nusantara ya, Perekat Nusantara ini akan mengajukan pengaduan ya terkait dengan dugaan KKN ya antara BP Batam, Pemkot Batam, dan juga PT MEK ya, PT MEK ya, ini perlu diapresiasi nih ya. Oke, kita lanjut Pak Petrus ya. Di sini ada juga dalam perjanjian ini pemberian hak eksklusif ya. Pemberian hak eksklusif nih. Jadi pihak PB Batam, BP Batam dan pemerintah Kota Batam itu menegaskan memberikan hak eksklusif satu-satunya pengembangan kawasan tersebut kepada PT Makmur Elok Graha. Kalau dari sisi praktek bisnis, ya ini kan sesuatu yang menghalangi ya hak orang lain ya. Kan ada instrumen hukumnya yang mengatur ya. Yang Pak Petrus tahu gimana? Ya, jadi setelah kalau kita baca dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oh, jadi larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ya. Setelah kita cermati perjalanan Pulau Rempang dengan segala hiruk pikuk ini, kita lihat apa yang terjadi dengan MOU maupun perjanjian yang dibuat pada tanggal 26 Agustus 2004 itu sudah membuka peluang terjadinya monopoli. Monopoli ya. Ya, terjadinya monopoli sekaligus melanggar larangan persaingan usaha tidak sehat. Ada potensi Ada ya. potensi bahwa melanggar peraturan perundang-undangan tentang tadi monopoli, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena di situ Ya. kepada PT MEK diberikan hak untuk mengatur sendiri dan punya hak juga untuk menunjuk siapapun yang dia merasa cocok untuk mengerjakan, Ini mengelola. PT MEK istimewa sekali dong. Betul. Tetapi memang di situ itu pembiayaannya kan besar. Ya, hanya yang kita sesalkan kenapa tidak diatur sedemikian rupa supaya perusahaan-perusahaan lokal di sana juga bisa mengambil bagian. Ini sama sekali tidak. Kalau kita baca dari pasal-pasal di situ tidak memberi ruang kepada perusahaan-perusahaan lokal di sana Untuk peran serta ya. berperan serta di dalam. Padahal kan kalau kita mau mengembangkan kesejahteraan satu teritori ya, yang mereka yang ada di sana yang harus diberikan prioritaskan ya. Yang di sini Jadi apa yang disebutkan oleh pemerintah dalam hal ini Bahlil Lahardaria ini Bahlil Lamhaldalia bahwa ini untuk kepentingan masyarakat. Sebetulnya tidak tercermin dari perilaku mereka selama perjalanan bagaimana rakyat mau digusur. tapi ada Bahlil ngomong tuh yang menantang, siapa pengusaha yang bisa mengatur saya? Dan itu biasanya setelah itu akan terungkap. Oh gitu ya. Iya yang Jumawa gitu ya. Malah kita lihat kan kelihatan sekali ini ada yang ngatur. Sehingga rakyat dengan segala macam cara rakyat harus tergusur dari situ. Ini kalau misalnya sudah ada PT-nya dalam perjanjian ini, sebetulnya batang hidungnya sudah ada ini. Betul. Ini kan PT MEK ini diwakili oleh saudara Tommy Winata nih. Betul. Ya. Jadi kalau civil society ini tidak berteriak, udah selesai 28 kemarin ya. 28 kemarin sudah selesai ini. Ini ada satu lagi terkait dengan praktek persaingan tidak sehat ya. Di sini juga kan kalau satu wilayah bisnis itu ada security ya. Security-nya juga ditujuk di sini itu juga. semua hanya perusahaan itu yang boleh memasukkan security. PT MEK Makmur Elok Graha itu kan afiliasinya dengan Tommy Winata. Di sini juga menunjuk para pihak sepakat untuk menunjuk perseroan terbatas PT Bakti Arta Reksa Sejahtera dalam kurung Security Group Arta SGA sebagai pelaksana pengamanan. Nah, harusnya sejak itu PT ini harusnya rekrut pemuda-pemuda di Pulau Rempang, dilatih untuk menjadi yang ada nggak di sana pelatihan-pelatihan? Tidak ada. Untuk mempersiapkan gitu ya. Tidak ada. Tetapi memang perusahaan ini punya
tenaga kerja terlatih khusus untuk security, itu betul. Ya, iya, kalau Arta Graha udah terkenal lah ya. Betul. Nah, Pak Petrus curiga nggak? Ini perjanjian ada aliran dana kepada pihak oknum di BP Batam maupun pemerintah Kota Batam. Ini kan eksklusif sekali. Begitu kita baca perjanjian nomor 66 Iya, tanggal 26 Agustus iya. itu, apalagi disebut hak eksklusif dalam suasana KKN kita yang kuat ya. Orang tidak ada takut-takutnya, ini barang tidak gratis. Tidak gratis. Tidak nah, gratis. Ini buat aparat keamanan nih, aparat penegak hukum, bukan aparat keamanan ya. Aparat penegak hukum ini bukan barang gratis Tidak barang menurut gratis. Narasumber. Ini diduga ada dalam bentuk gratifikasi kah, ada suap kah yang harus didalami. Harus dipastikan melalui suatu penyelidikan. Jadi jangan memberikan ya masyarakat itu untuk taat hukum. Kalau pemerintah atau negara sendiri kemudian tidak taat hukum ya dalam hal proyek Rempang Eco City ini. Nah, selanjutnya begini ya Pak Petrus. Ini ada loh. Kan itu nanti BP Batam akan mendapatkan namanya hak pengelolaan lahan. Di situ harus membebaskan dengan dana negara, ya. PT MEK membebaskan juga nggak? Ikut nggak untuk membebaskan itu? Berdasarkan perjanjian itu tidak. Tidak ada, nol nih ya, berarti ya. Di situ ditegaskan tidak ada konsekuensi biaya. Biaya buat PT Makmur Elok Graha. Dia hanya baru mengeluarkan biaya kalau dia sudah clean and clear, sudah bersih dari hambatan. Ya. Jadi disediakan barang barang yang sudah cakep gitu ya. Betul. Ya, diserahkan baru dia mengembangkan baru dia keluar biaya. Nah, dalam kaitan itu ini ada pasal nih ya. Pasal pendanaan, pasal 12. Dalam hal pihak ketiga memerlukan pendanaan dari bank maupun lembaga keuangan lainnya, baik lokal maupun internasional untuk melaksanakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Rempang, para pihak sepakat bahwa hak-hak tersebut berikut segala di dalamnya perjanjian ini dapat dialihkan dan dibebani hak tanggungan dan sebagainya sesuai kebutuhan dan persyaratan dari bank lembaga keuangan. Jadi sudah dikasih gratis ya dalam arti pembebasannya ya. Setelah dikasih gratis, pihak ketiga PT MEK boleh menjaminkan. Boleh menjaminkan termasuk kepada bank asing. Jadi dia dapat gratis, dia bisa dapat duit lagi. Ini praktek apa nih? Sehingga kalau namanya jaminan hutang kepada bank, potensi beralih ke pihak lain sampai ke pihak asing atas pulau itu bisa. Wah, dan ini itu, sudah kita udah menjual negara ini, betul. Pak. Dan itu bertentangan dengan SK Menteri Agraria 93 ada larangan mengalihkan. Iya. Dan juga surat keputusan. Oh, jadi ada larangan ya dalam SK Menteri tahun 93 yang akan memberikan HPL yang diberikan tidak boleh dijaminkan. Iya, tidak boleh dialihkan. Dialihkan dalam arti dalam bentuk HPL yang dialihkan bentuk ya. HPL atau hak-hak lainnya. Loh, berarti perjanjian ini bertentangan dong? Bertentangan. Jadi bertentangan dengan ketentuan yang sebelumnya dan bertentangan dengan keputusan kemarin Menteri Kehutanan juga memberi syarat. Baik, kalau HPL yang diberikan tidak boleh dialihkan kepada pihak manapun. Baik, Pak Petrus begini, coba ya kita berpikir normal dulu ya. Kalau kemudian uang negara dipakai untuk membebaskan, ya, terjadi pembebasan bahkan dengan ganti untung gitu ya. BP Batam punya HPL. Kalau dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan itu sebaiknya dikelola aja oleh pemerintah kan? Sebetulnya. Ya kan? Mau dijadikan pemukiman, kawasan bisnis, pemerintah aja yang mendanai kan bisa. Bisa kan, BP Batam itu kan sekarang jadi badan layanan umum ya. Iya. Jadi dia punya anggaran, dia bisa. Atau ada investor diundang membangun, tapi tidak diberikan, dia hanya sewa gitu loh. Dia tidak boleh punya hak eksklusif. Punya hak eksklusif, kan bisa ya. Betul. Seperti apa, bangun jalan tol nih.
ya kan? Ya. Dengan satu jangka Kerjasama waktu dengan- tertentu betul. nanti kembali ya. Harusnya ambil praktek seperti itu. Betul. Ini malah diserahkan, dia Serahkan dapat secara- duit, uangnya diambil PT investor ini, PT Mac gitu ya. Pemerintah dapat apa dong? Dan juga harus diingat di PT Mac ini kan juga kan mereka juga punya bank sendiri tuh. Iya ya. Nah, jadi ada konflik kepentingan. Oh, dibikin macet aja itu kan. Iya. Kemudian Jadi seharusnya sebelum masuk kepada dia proyek strategis nasional dan menghormati perjanjian ini, karena bagaimanapun PT Mac sudah ditunjuk, sudah disetujui sebagai pihak yang akan membangun di sana. Perjanjian ini harus direvisi, harus diperbaharui. kok direvisi apa dibatalkan? Ya dibatalkan dulu, dibuat baru supaya disesuaikan dengan kondisi sekarang. Karena ini kan konsep awalnya kan Pulau Rempang ini jadi panti pijit, Iya. nightclub. Oh, sekarang jadi industri kan? Sekarang jadi industri, malah mau diprioritaskan Iya, ke jadi- pabrik kaca. Peruntukannya saja sudah berubah. Ya. Jadi tidak Skalanya bisa. saja sudah skala pusat nasional. Ketika dibatalkan, potensi pihak lain boleh masuk dong. Betul. Berarti kan sudah tidak ada, Tidak ada. perjanjian yang mengikat Tinggal PT. bagaimana mereka kuat-kuat. Iya, itu kan berarti sesuai dengan maksud dibentuknya perjanjian anti monopoli ini, undang-undang anti monopoli kan? Dan bagi PT Mac dia bisa menuntut BP Batam dan pemerintah Iya. karena haknya tersendera selama hampir 20 tahun. Iya, Udah 19 tahun ini. 19 tahun ya. Nah, jadi ini harus dibatalkan dulu ya. Kemudian dibuatlah satu skema pengelolaan Rempang Galang yang satu mensejahterakan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan, ya kan seperti itu ya. Jadi Dan saya lihat ketidakjujuran Bahlil ketika dengar pendapat dengan Komisi 6 di DPR kemarin. Persoalan ini dia tidak buka, dia tidak jelaskan. ini ya. Dia tidak Tapi transparan. DPR punya nggak data ini? Punya kali. Ya saya kira mereka punya, tetapi mereka tidak Anggota masuk sampai DPR ke sana. menguliti substansi ini nggak? Tidak pernah Nah, kuliti itu. oleh karena itu ya pemirsa dan juga anggota DPR itu sangat relevan usulan Pak Petrus tadi supaya DPR membentuk pansus, ya. Dengan membentuk pansus maka mengungkap kasus ini bisa lebih komprehensif, ya. Menguliti perjanjian tahun nomor 66 juga MOU nomor 65 ya. Bahkan di sini nih. Tadi dikatakan Pak Petrus benar, nol ya dari pihak PT investor Mac itu nggak mengeluarkan biaya sama sekali, dijamin di sini. Perjanjian ini tidak berdampak finansial bagi pihak ketiga kecuali proyek kawasan Rempang telah direalisasi. Dan satu hal menarik pernyataan dari Yusron Wahid, bahwa dia minta supaya BP Batam tidak boleh merangkap wali kota atau sebaliknya secara ex officio. Karena dia melihat potensi penyalahgunaan wewenangnya sangat tinggi. Ya, mereka suka-suka mengatur Batam dan Pulau Rempang dan sekitarnya itu. Jadi seharusnya pada saat ini kalau pemerintah ingin mau jalan proyek ini dengan baik, nonaktifkan dulu kepala BP Batam ini dan pisahkan antara tugas pemerintahan wali kota sebagai pelaksana otonomi daerah dan BP Batam ini dipimpin oleh satu orang atau satu organ yang dengan pimpinannya tersendiri. Yang cakap, dia profesional, betul, independen ya, punya sikap independen ya. Karena biang masalah yang muncul ini di eranya Rudi ini. Tapi juga mungkin harus kita ini Pak Petrus ya, kita menelisik ya, digabungkannya jadi satu jabatan kewenangan BP Batam dan juga Pemkot Batam pada satu pribadi orang. Ini ada rencana kali. Iya, malah saya lihat ini skenario untuk memudahkan KKN Iya, bisa benar jadi. ya. Ini praktek nggak benar. Nggak Ya. benar. Ini prakteknya Dan memang kasar. sudah terlihat kok pada tahun 2021 saja rencana tata ruang wilayah yang tadinya melindungi kampung-kampung tua itu sudah hilang. Sudah hilang. Sudah hilang. Sehingga kalau kita analisa lebih jauh, konsep untuk KKN menyangkut Pulau Rempang dimulai dari
merubah sejumlah regulasi supaya ruang untuk KKN RIA itu semakin lebar. Dari kampung-kampung tua yang nilainya mempunyai nilai historis bahkan dijamin dalam konstitusi pasal 18 UUD 45 itu bisa hilang serta-merta di dalam tanpa nilai apa-apa saat ini ya. Padahal peraturan tersebut masih ada, ya kan? Masih ada. Tidak dibatalkan kan? Tidak dibatalkan. Tidak dinyatakan tidak batal ya. Nah, terkait yang namanya konflik kepentingan itu adalah kunci KKN, Pak. Betul. Kunci terjadinya KKN itu pintu masuk ya. Jadi pemirsa RKN, demikianlah ya diskusi kita dengan advokat Petrus Celestinus dalam sesi ketiga Rempang Galang untuk siapa?